Oke, Bang. Oke, sudah ya? Oke. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Isbah. Selamat pagi, Bang Oke, Muhtar. senang bisa bertemu kembali. Apa kabar, Bang? Sehat? Alhamdulillah sangat sehat dan bersemangat. Gimana, Bang? Sehat? Alhamdulillah, sehat dong. Alhamdulillah, sehat. Ini tadi Ya. lagi di Sulawesi ya, Bang ya? Iya, Bang, betul sekali. Oke, saya sudah di Sumatera. Terakhir kita ketemu waktu di Malang itu ya, Bang? Atau di apa ya, di Merapi? Terakhir kalau yang setelah Semarang itu kan masih ketemu ya. Kayaknya di anu, Bang, di Masjid Kampus UGM kayaknya terakhir. Oh gitu ya? Yang pas Abang itu mau seminggu di kampus itu. Kan sering ya Abang itu di kampus Oh, itu. iya kali ya. Oke, semoga kawan-kapan kita ketemu lagi ya, Bang ya. Siap, Bang. Oke, baik. Eh, nanti mungkin akan dikenali oleh Bang Isbah secara lebih panjang gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, Bang Isbah merupakan, saya panggil Bang Isbah ya, nama lengkapnya Muhammad Isbahuddin. Beliau merupakan teman saya di UGM waktu itu, walaupun tidak satu jurusan, tapi bersama Bang Isbah kemudian kita ikut ngaji gitu ya Bang ya, Pak Farudin Ngaji filsafat, Faiz, ngaji Pak Rudi. filsafat, kemudian ke Semarang, kita juga minum kopi di Merapi gitu. Tapi kalau saya ditanya mungkin yang paling berkesan kita ke Semarang itu ya Bang ya, yang Wow, yang kita panjang sekali rutenya, Bang. yang kita naik motoran, dan itu aku memang apa ya Bang, nggak kebayang aku Semarang itu rupanya topografinya naik turun gitu. Oh iya, Bang, harus kencang remnya kalau ke Semarang. Iya, dan itu sangat bersyukur kan waktu itu kan keretanya kita sebut kereta di Medan ya, motornya kan motor temen yang itu remnya sebenarnya nggak aman. Yang aku mikir waktu itu nggak mau memperbaikinya gitu, tapi untung sempat diservis karena memang Semarang naik turun itu. Tapi itu kan Abang itu sempat nulis itu di perjalanannya. Gimana Iya, kabarnya itu? itu. Uh, itu juga nggak selesai. Mungkin itu ya Bang, salah satunya kemudian kenapa saya buat kegiatan ini ya, program ini saya tulis ngobrol bareng penulis gitu. Karena memang alhamdulillah saya juga buat buku dua gitu. Yang pertama saya tulis itu 2018 2019 Bang. Jadi waktu selesai Iya, iya, kuliah. iya, Bang. Kemudian masuk S2 2020 adalah pembelaan, ini nggak usah nulis lah, ngerjain tesis saja gitu. Kemudian pandemi di Iya, Jogja, Bang. di kosan aja, jadinya berpuisi gitu. Jadi 2020 atau 2021 saya kemudian tulis buku puisi yang namanya Soloka Paradoks. Tapi setelah itu saya Ah, nggak iya. ada ngapa-ngapain lagi Bang, menulis gitu kan. Padahal saya pikir kan menulis ini sangat banyak manfaatnya. Tadi kita cerita misalnya waktu itu aku seleksi LPDP, mungkin salah satunya adalah karena aku punya buku ini. Kemudian waktu aku melamar dosen, itu juga aku jual adalah aku bawa nulis buku gitu. Kalau aku boleh Betul, ngutip pernyataan itu Bang, yang Ahmad Fuadi yang dari Padang itu, penulis betul, buku Bang. Lima Menara itu ya, yang sudah Benar. difilmkan juga gitu. Katanya kan saat kita mempunyai buku itu seperti kita mempunyai karpet terbang gitu. Bisa Iya, jadi iya, kita iya. di sini, tapi buku kita sudah kemana-mana gitu. Dan saya pernah juga ya Bang ya, ada orang yang mengirimkan pesan kepada saya bahwa dia menangis membaca buku saya gitu, dan dia ucapkan terima kasih karena bisa mewakili perasaannya berkaitan dengan keluarga gitu. Poinnya sebenarnya memang menulis itu banyak manfaatnya gitu, tapi menulis itu nggak segampang itu ya kan Bang ya. Menulis kan nggak bisa kita sambilan, benar ya? Betul, Bang. Iya, iya, iya. Kayak kita bisa nyetrika sambil nonton TV itu bisa sambil, tapi kalau menulis itu kita nggak bisa sambil ngapain. Makanya Iya, memang butuh waktu konsentrasi. sebegitunya. Iya benar. Oke, oke, mungkin perkenalan saya mungkin masih belum lengkap. Mungkin monggo silahkan Bang Isbah, mungkin bisa disampaikan dulu Bang. Mungkin apa namanya, uh,
sejarah pendidikannya dan kesibukannya apa sekarang, Bang. Monggo. Oke Bang, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini bisa bertemu dengan Bang Muhtar yang luar biasa. Eh, Tadi Bang Muhtar sudah perkenalkan saya ya, Muhammad Isbahuddin. Kemarin bareng Bang Muhtar lanjut di S2 UGM kemarin. Alhamdulillah sama-sama sudah selesai. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah kalau S1 saya itu alumni Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian lanjut ke S2 Ilmu Lingkungan di Universitas Gajah Mada dan di sana bareng Bang Muhtar aktif di organisasi HMP UGM, Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UGM. Dan kebetulan hari ini yang kita kupas adalah salah satu racikan kita bersama ya Bang, Iya, yaitu benar-benar. buku Potret Indonesia dari Kaca Mata Pemuda. Nah, ini adalah sebuah antologi karya, kumpulan karya dari berbagai mahasiswa pasca sarjana yang kemudian kita elaborasi lalu menghasilkan sebuah karya Potret Indonesia dari Kacamata Pemuda ini. Nah, saat ini sebelum saya mengupas buku ini eh, tentang kesibukan Bang, sekarang mengajar juga di sebuah kampus di Sulawesi Barat, ada di Universitas Sulawesi Barat dan di Mamuju, Universitas Sulbar Manarang ya. Kemudian saat ini aktif juga di kepemiluan Bang. Hmm. Kebetulan sebagai PPK dan saat ini memang lebih aktif bergelut dengan data. Kebetulan di PPK ini saya di divisi data karena ini adalah tahap pencoklitan. Gitu Bang. Itu perkenalan singkatnya kalau persoalan kesibukan hari ini Bang. Oke, oke, oke. Eh, Oke, berkaitan ya Bang. pemilu ya. Iya Bang, pilkada serentak ini. Oh, ya serentak. Yang ini sekarang ada isu juga ya terkait ketua KPU itu, tapi itu nggak perlu kita bahas lah ya. Iya Oke, Bang. oke. Eh, jadi ini memang perlu saya sampaikan juga kali ya, Bang, bahwa di sini kita ngomongnya sesantai itu gitu ya. Kita akan bahas bukunya Betul juga bisa Bang. jadi kalau tidak secara rinci semuanya dibahas juga tidak apa-apa gitu. Jadi kalau konteks saya memang kita yang nanti akan saya tanya bisa jadi berkaitan dengan proses kreativitasnya, bagaimana menulis itu, kemudian kenapa harus mengambil topik itu gitu ya. Dan di akhir biasanya akan saya tanyakan itu Bang berkaitan untuk sebenarnya tujuan pertamanya ya untuk saya sendiri untuk memberikan motivasi atau nasihat kenapa sih kita harus menulis gitu. Jadi mungkin Iya. saya awali dengan pertanyaan ini Bang. Tadi Bang Isbah sudah sampaikan antologi buku kita yang memang sama-sama waktu itu kita racik ya, Iya, yaitu betul. uh, Potret Indonesia dari Kacamata Pemuda. Sebenarnya kan konteksnya sangat luas ya. Terserah mau ngambil di bagian apa, baik itu problem atau keadaan yang ada di Indonesia gitu. Pertanyaan saya kemudian Bang Isbah, kenapa ya uh, apa yang mendasari Abang harus menulis tentang krisis ekologi dan lebih spesifik adalah dibuat pada abad modern hari ini gitu. Iya, iya, Padahal iya. kita kan ruang seluas itu untuk memilih ya terserah topik apa gitu. Apa yang kemudian Iya. mendasari kenapa Abang mengambil dan sebenarnya bagaimana keadaan ekologi kita saat ini, Bang? Monggo. Oke Bang. Jadi salah satu alasan atau motivasi pribadi kenapa tertarik dengan isu ini kemudian dihadirkan di dalam topik buku ini yaitu krisis ekologi abad modern ini ya tentu ini berangkat dari kenyataan hari ini Bang. Ini terjadi krisis ekologi dan skalanya itu sudah skala global ya. Jadi kalau dulu mungkin persoalan ekologi itu sifatnya lokal, regional, sekarang ini kita sudah masuk di fase krisis ekologi skala global. Nah, dampak dari krisis ekologi ini sudah kita rasakan, misalnya bagaimana pemanasan global, naiknya permukaan air laut, kemudian persoalan sampah, persoalan deforestasi,
dan masih banyak persoalan lingkungan hari ini yang sebenarnya itu berdampak langsung terhadap kehidupan kita. Dan tidak mengenal apapun suku, agama, dan dari manapun dia, semua akan merasakan krisis ekologi ini. Nah, ini yang membuat krisis ekologi ini sangat menarik untuk kita angkat dan kemudian kita bincang bersama, karena ini harus menjadi isu bersama, isu global untuk kita selesaikan bersama-sama, karena penyelesaiannya ini tidak boleh hanya satu sektor saja, melainkan harus multidisiplin. Jadi teman-teman di kehutanan, di pertanian, di kesehatan masyarakat, teknik itu harus bahu-membahu untuk menghadirkan sebuah teknologi yang sifatnya berkelanjutan. Nah, dalam kajian akademis hari ini kan kita dituntut agar pembangunan itu berkelanjutan, sustainable ya istilahnya Bang. Ya, Kita harus merancang bagaimana agar proses pembangunan itu berkelanjutan. Nah, itu motivasi dasar kenapa krisis ekologi ini sangat penting untuk dihadirkan dan didiskusikan bersama. Gitu, Bang. oke. Eh, ya memang sekarang kita yang konsep SDGs itu ya Sustainable Development Goals, yang itu kan memang dirumuskan ya puluhan sampai ratusan negara waktu itu. Kalau kita baca historinya itu kan waktu itu kita dihadiri oleh Pak Yusuf Kala waktu itu ya Bang ya. Iya, Bang. Dia masih sebagai wakil presiden. Dan SDGs ini kan memang rencananya bakal dicapai di tahun 2030. Ya Iya, kan, Bang. 17 goal itu dicapai di 2030. Jadi semua sektor baik pemerintah dan segala macamnya itu memang menuju ke sana. Kalau di kehutanan sendiri Bang, dia ada namanya program Volunetzing, Forest and Iya, Bang. Other Land Use. Jadi adalah Iya, konsep Bang. sederhananya karbon dioksida yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas manusia itu mampu diserap oleh luasnya keadaan ekosistem hutan atau tumbuhan yang mampu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Ya semoga sebenarnya bisa tercapai gitu. Tapi waktu itu Bang, saya diskusi dengan itu yang BMKG Iya, dari Bang. Jakarta, waktu itu kita ada forum di USU. Saya tanyakan terkait itu Bang. Ini kan 2030 nih. Sekarang Iya, Bang. 2024. 24. Tinggal 6 tahun lagi. Itu Iya. tercapai nggak 17 goal itu gitu. Beliau menyampaikan bahwa kita belum mencapai 50% pun belum untuk Iya, iya, tujuan iya, itu. betul. Makanya harus kerja keras gitu ya. Tapi harapannya semoga bisa. Kemudian Bang, pertanyaan saya ya ini cukup apa? Kalau tadi Abang mulai bahwa nggak bisa per individu gitu. Tapi kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab terkait dengan krisis iklim kita di Indonesia aja lah kita bermain Bang. Itu kita Hmm. jawab apa seharusnya? Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan keadaan kita saat ini? Oke, Bang. Jadi ya kalau kita bicara skala individunya dulu ya. Ya tentu ini adalah kesalahan manusia kalau kita bicara secara apa, mikrokosmos atau makrokosmos. Ya, manusia ini adalah orang yang menjadi penyebab terjadinya krisis ekologi di abad modern ini. Nah, itu terbukti dengan adanya bagaimana peningkatan pemanasan global itu terjadi pasca revolusi industri. Nah, revolusi industri itu kan adalah sebuah peradaban modern yang eh, menjadi penanda bahwa manusia ini punya intervensi besar terhadap krisis ekologi saat ini. Nah, kemudian manusianya ini kan banyak kategori ya. Ada manusia yang sebagai penguasa, ada yang warga sipil dan sebagainya. Nah, tentu dalam konteks keindonesiaan ini yang harus punya andil besar ini adalah pemimpin. Bagaimana para penguasa ini karena dia punya power untuk menciptakan kebijakan agar kita keluar dari krisis iklim ini, ya pemimpin harus menghadirkan solusi tepat guna. Kemudian kalau kita mencari apa penyebab utama terjadinya krisis ekologi dalam konteks Indonesia, salah satunya deforestasi, Bang. Tentu Abang lebih tahu bagaimana kondisi geografis yang ada di Sumatera, bagaimana pembakaran hutan yang ada di Sumatera, Kalimantan, eh, dan sampai ke Papua ya Bang. Itu terjadi karena adanya kejahatan lingkungan, dan itu sudah berkali-kali diperingati dan sudah diberikan sanksi, sanksi langsung ya oleh yang punya otoritas untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang
melakukan deforestasi itu dan membakar hutan tanpa kajian lingkungan ya, atau AMDAL-nya Bang, yang semrawut itu. Nah, tentunya untuk menyelesaikan persoalan ini ya, yang punya andil besar itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin ini punya tanggung jawab besar. Ketika dia mampu menyelesaikan persoalan ini, itu tentu akan menjadi prestasi yang akan dibanggakan oleh rakyat Indonesia, dan kemudian tentu akan menjadi eh, nilai yang berharga dalam konteks keagamaan kita di akhirat nanti. Kan pemimpin ini kan besar tanggung jawabnya ya Bang, tanggung jawabnya. Dan itu Bang, Oke. dari pengantar dulu. Tadi memang Abang sampaikan peran manusia itu ya. Makanya di salah satu paragraf tulisan Abang berkaitan dengan krisis ekologi di abad modern itu kan Abang sampaikan salah satunya itu, nanti mungkin Abang tolong elaborasi ya, berkaitan dengan apa itu istilahnya Bang, antroposentrisme gitu ya. Bahwa Betul Bang. Nah, itu istilah itu bahwa memang manusia sebagai pusat gitu. Itu gimana maksudnya Bang? oke Bang. Jadi pada hakikatnya kalau kita melihat secara historis, antroposentrisme ini sebenarnya adalah paradigma memandang lingkungan di abad modern Bang, cenderung ke situ. Karena dulunya masyarakat kita kan cenderung ekosentris ya Bang, atau menganggap bahwa alam ini adalah sesuatu yang harus dihargai, baik itu tumbuhan, gunung, laut, dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang harus dihargai. Kita harus senantiasa menjaga harmonisasi dengan alam, kemudian kita harus menjaga alam ini sebagai warisan yang sangat berharga kepada anak cucu kita. Nah, antroposentrisme ini hadir sebenarnya dia adalah paradigma terhadap lingkungan, atau secara filosofis ini adalah sebuah aliran filsafat yang memandang bahwa manusia ini adalah pusat dari peradaban di alam semesta ini. Karena dia sebagai pusat, sehingga alam ini harus memberikan pelayanan terbaik kepada manusia, sehingga manusia ini adalah secara garis hierarki dia lebih superior daripada alam. Manusia bisa memanfaatkan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran manusia. Itu titik pentingnya. Itu paradigma antroposentrisme. Nah, apa yang membedakan antroposentrisme dengan ekosentrisme ini? Ya, antroposentrisme ini dia lebih dominan melawan alam, dibanding dengan ekosentrisme dia itu menjaga harmonisasi dengan alam. Kemudian kalau antroposentrisme itu ditinjau dari aspek ekonominya, dia itu tujuan material dan mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Sedangkan ekosentrisme itu mengejar keberlanjutan lingkungan. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep pembangunan berkelanjutan, itu harus menjaga tiga aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, itu harus senantiasa dielaborasi agar ketiga aspek itu tidak ada yang dirugikan. Jadi bukan berarti pembangunan berkelanjutan itu mengesampingkan ekonomi, tidak seperti itu. Tapi justru pembangunan berkelanjutan itu mengharapkan agar secara ekonomi, sosial, dan lingkungan itu sama-sama memberikan manfaat yang besar terhadap kehidupan bersama, bukan hanya manusia tapi untuk kehidupan alam, tumbuhan, hewan, dan sebagainya Bang. Seperti itu Bang. Oke, oke. Tapi aku juga tergelitik gini ya. Sama, aku jadi tanya mungkin bakal mau sampaikan itu. Bang Isbah kan 2 kali ngulangi bahwa 3 sisi itu adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lingkungan Bang. Kita selalu kenapa selalu mengucapkan ekonomi duluan ya? Gitu. Kadang berhenti di situ. Aspek Iya ekonomi Bang. udah selesai gitu. Iya kan sih? Iya kan Iya ya? Bang. Iya Kenapa iya nggak iya. kita seharusnya kita munculkan, tapi itu udah di bawah alam sadar kita kan ya, psikologi kita kan. Di kampus kita pasti Ekonomi. selalu bilang 3 aspek ekonomi selalu di depan. Ekonomi, sosial, ekologi. Itu seharusnya kan coba kita buat sebenarnya ya ekologi duluan gitu ya. Iya 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 iya. Iya. Oke. Ini Uh, mungkin ya, persoalan ya Bang, persoalan sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit kita mendahulukan kata ekonomi itu. Tapi intinya sebenarnya dari tiga aspek itu harus seimbang, Bang. Itu sebenarnya. Itu. Oke, Bang.
Di sana jelas ya Mas ya Bang ya? Masih sangat Aku. terdengar Oke, jelas Bang suaranya. oke. Alhamdulillah. Suara saya masih terdengar jelas Bang? Jelas, jelas. Bang, Oke. kemudian kita coba arah lebih kerucut gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kestabilan iklim kita gitu? Mungkin Abang bisa panjang elaborasi. Tadi mungkin di pemerintah yang paling berkuasa apa yang harus dilakukan, atau di sektor kita yang individu, kita buat kelompok NGO dan sebagainya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Hmm. ini kan kalau kita belajar yang itu Bang, yang IPCC ya, IPCC kalau kita panjangkan adalah Intergovernmental Panel of Climate Change. Ini adalah organisasi dunia yang berbicara berkaitan dengan iklim gitu ya. Dan Ya Bang. kata orang-orang pintar itu kan bahwa kita harus menjaga kenaikan iklim itu jangan sampai 1,5 derajat gitu. Dan itu kan butuh pemahaman yang luas juga ya. Kalau kita secara orang awam memahami 1,5 itu kan sedikit sekali gitu ya. Yang pemahaman Iya Bang. itu yang nggak meluas, yang nggak mengetahui bahwa 1,5 itu perhitungannya juga sangat memberikan dampak berbahaya. Kalau sempat dua itu udah ngeri sekali gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan, Mbak, untuk menjaga kestabilan iklim sehingga tidak mencapai batang ambang batas kenaikan suhunya? Oke Bang. Ya, jadi tentu apa yang kita lakukan dalam keseharian itu, misalnya kita sebagai warga biasa itu bisa memberikan misalnya dampak buruk terhadap lingkungan. Tapi kalau dilihat secara matematis, kira hitung-hitungan, ya tentu akan lebih besar dampaknya itu deforestasi daripada apa yang kita lakukan misalnya membakar sampah. Kira-kira kalau dalam kadar statistik itu dampak yang lebih besar itu mana? Membakar hutan atau membakar sampah di samping rumah? Nah, tentu dampak yang lebih besar itu dihasilkan dari itu membakar hutan, karena di dalam hutan itu ada kehidupan, di dalam hutan ada ekosistem yang harus dijaga ya. Saya tidak mengatakan bahwa membakar sampah itu benar, tapi kalau kita hitung secara statistik, dampak yang lebih buruk itu tentu dihasilkan dari proses deforestasi atau pembakaran hutan yang dilakukan oleh para korporasi. Nah, ini kita tidak menganggap bahwa membakar sampah itu benar ya, tapi kita hitung-hitungan statistik aja mana yang lebih besar dampaknya. Nah, tentu ini beririsan dengan apa yang saya katakan tadi bahwa pasca revolusi industri ini ternyata pemanasan global ini semakin meningkat. Itu membuktikan bahwa proses industrialisasi ini sebenarnya membawa dampak buruk, walaupun membawa dampak baik juga di sisi lain. Misalnya bagaimana pelayanan masyarakat, bagaimana memudahkan kehidupan kita, bagaimana mengakhiri busung lapar. Karena sekarang ini kalau bahasanya Yuval Noah Harari, kalau dulu mungkin tantangannya adalah busung lapar, sekarang ini mungkin tantangan kita ini adalah obesitas. Nah, obesitas ini baik itu bagaimana konsumsi pangan kita, tapi di selain juga obesitas itu informasi juga terjadi, obesitas informasi pangan dan sebagainya. Dan itu yang disampaikan oleh Yuval Noah Harari. Nah, eh, mengenai hal itu ini terkait juga dengan bagaimana watak antroposentrisme eh, itu menyebabkan masyarakat ini menjadi konsumtif atau menjadi pahamnya itu jadi paham konsumerisme, bahwa ketika kita ingin memenuhi kebutuhan ya cukup membeli saja tanpa mempertimbangkan apakah itu adalah kebutuhan kita atau hanyalah sekedar keinginan yang sebenarnya pada ikatnya itu tidak kita butuhkan, seperti itu Bang. Nah, tentunya penyelesaian ini harus dilakukan oleh eh, secara global, para penguasa, para presiden, pengambil kebijakan di negara-negara, semua harus bekerja sama untuk keluar dari krisis lingkungan ini ataupun krisis ekologi ini. Jadi selain itu tentunya diperlukan eh, perubahan secara fundamental paradigma kita, agar kita bergeser dari paradigma yang
antroposentris menuju paradigma yang bersifat berkelanjutan itu, yaitu menjaga keberlanjutan lingkungan dan kestabilan lingkungan. Dan dalam konteks keindonesiaan ini kita punya nilai ataupun pedoman luhur kita, yaitu Pancasila. Pancasila ini adalah harus menjadi paradigma berpikir kita, mulai dari penyusunan eh, hierarki tertinggi, undang-undang dasar, undang-undang, permen, sampai ke peraturan daerah dan sampai ke peraturan tingkat desa. Itu harus menghadirkan Pancasila ini sebagai paradigma dalam perumusan kebijakan publik. Nah, tentunya karena dalam konteks Indonesia kita menganut sistem demokrasi, maka diperlukan kesadaran publik, partisipasi masyarakat, partisipasi publik, agar suara-suara atau hak politik itu disalurkan dengan benar dan membawa dampak positif untuk perbaikan kesejahteraan manusia ataupun keberlanjutan lingkungan kita. Jadi intinya di situ adalah bagaimana agar kesadaran publik ini terbangun sehingga akan membawa dampak secara politik untuk merumuskan kebijakan yang bisa membawa peradaban kita ini jauh lebih cerah dan meninggalkan fase-fase kegelapan ini. Seperti itu, Bang. Iya, ya benar sekali ya Bang ya. Dan kadang mungkin pemerintah itu harus memang eh oke. Kedengeran ya Bang ya? Iya, Bang, masih aman, Oke, aman. oke, oke. Harus kebijakan itu juga harus dirumuskan dengan baik, lebih banyak mengundang para akademisi, peneliti gitu mungkin ya. Kalau sektor kehutanan mungkin kita soroti yang itu Bang, ada TORA, Tanah Objek Reforma Agraria, yang itu banyak di Sumatera, Kalimantan, ada juga perhutanan sosial gitu ya, yang itu adalah lahan-lahan atau kawasan hutan yang dibuka untuk tujuannya ya lumbung pangan gitu. Tapi Ya, banyak juga Bang. kan isunya yang itu tidak berjalan dengan baik, sampai taraf isu debat presiden juga itu dibahas ya. Jadi mungkin kita sampaikan bahwa kita ingin merubah perubahan iklim, menjaga, kita buat program gitu. Jadi mungkin programnya juga harus banyak yang menuju memang target besar itu gitu ya, menjaga kestabilan iklimnya. Oke, kemudian ini Bang, kita mungkin masuk proses kreatifnya karena waktu juga kali ya. Dan saya nanti akan sampaikan beberapa pertanyaan Bang dari teman-teman yang sudah dimasukkan. Pertanyaan pertama itu adalah, ini kan kalau kita baca tulisan Abang itu sangat sangat kaya ya. Bisa dilihat bahwa banyaknya kemudian tokoh-tokoh besar yang berkaitan dengan mengkaji lingkungan yang Abang ambil gitu. Ada misalnya, saya ambil dua misalnya, ada Richard Carson dengan judul Silent Spring-nya, ini menjadi salah satu kitab orang-orang yang berbicara berkaitan dengan iklim gitu ya. Ada Ya, Bang. juga Donella dengan judulnya Abang ambil adalah Amin. To Growth, dan yang lainnya sangat banyak gitu. Yang jadi Ya, Bang. pertanyaannya kemudian Bang, bagaimana cara Abang kemudian mengambil atau mensitasi sebuah buku gitu? Atau bagaimana cara Abang membaca buku gitu lah, lebih dasar mungkin, Ya, buku-buku. Bang. Maksudnya gini ya, uh, coba saya sederhanakan coba. Bagaimana kemudian teknik Abang untuk bisa memiliki kaya akan referensi. Jadi bagaimana teknik Abang untuk bisa membaca banyak buku gitu. Oke, Bang. Baik, sebenarnya tulisan terkait krisis ekologi abad modern ini adalah hasil elaborasi dari bacaan di organisasi mahasiswa waktu itu, kemudian dielaborasi dengan hasil kuliah di Universitas Gajah Mada waktu itu. Misalnya bagaimana ini The Limit to Growth itu banyak dijelaskan di bangku kuliah pasca sarjana ilmu lingkungan waktu itu di UGM, kemudian dielaborasi dengan bacaan di organisasi, misalnya eh, Prof. Hussein Nasir itu adalah bacaan yang sejak S1 sudah kami geluti waktu itu terkait dengan paradigma lingkungan. Kemudian dihadirkan juga ini Carson misalnya tentang Silent Spring, itu adalah bacaan atau kitab wajib ya bagi pemuda-pemuda yang
pemerhati lingkungan. Nah, itu didapatkan juga di organisasi. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah hasil elaborasi antara bacaan di organisasi mahasiswa waktu itu dengan di bangku kuliah, dan menurut saya ada titik temu di situ. Titik temunya adalah bagaimana agar menciptakan keberlanjutan ini dan kita akhiri krisis lingkungan ini. Itu titik temunya ketika kita mengelaborasi hasil kuliah dengan organisasi, karena banyak juga yang menganggap bahwa organisasi itu bertentangan dengan apa yang kita terima di bangku kuliah. Tidak, itu tergantung kreativitas kita bagaimana menemukan titik temu itu antara apa yang kita temukan di bangku kuliah dengan yang ada di organisasi. Jadi mengenai hal ini, bagaimana prosesnya ini, kenapa menghadirkan tokoh-tokoh ini, sebenarnya ini lebih kepada saya membaca buku-buku ini melihat, oh ternyata tokoh ini punya paradigma yang kurang lebih sama, yaitu ingin keluar dari krisis lingkungan. Misalnya Rachel Carson misalnya dengan menghadirkan karya Silent Spring ini melalui elaborasi antara kajian lingkungan dengan sastra. Itu kan dia lebih Hmm. sastrawi membahas itu, bagaimana pestisida DDT waktu itu digunakan masif di Eropa waktu itu. Nah, itu membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Misalnya burung waktu itu yang berkicau di pagi hari ternyata sudah tidak bunyi lagi karena akibat pestisida DDT itu. Kemudian lebah, serangga, kupu-kupu semua itu eh, menghilang. Nah, itu Hmm. tapi bahasa Carson di situ lebih lebih sastrawi ya. Kalau The Limit to Growth ini dan La Meadows ini dia lebih kajian akademisnya, bagaimana dia melihat persoalan populasi dunia hari ini, kemudian proses industrialisasi, pencemaran dan produksi makanan, semua itu membawa eh, keprihatinan masyarakat global bahwa ternyata ada persoalan global ini yang harus kita selesaikan bersama-sama. Termasuk juga adalah terjadinya penipisan sumber daya alam. Itu semua adalah masalah yang dikaji oleh Daniela Hamedos melalui kajian akademisnya. Nah, kemudian Prof. Hussein Nasir ini dia lebih banyak berbicara tentang paradigma itu yang saya angkat tadi, yaitu antroposentrisme dan ekosentrisme. Ya, dia lebih kepada pendekatan filsafatnya. Jadi kalau saya ulang, kalau Kerson ini adalah pendekatan sastrawinya, Hamedos ini pendekatan akademisnya, kajian akademisnya, kemudian Hussein Nasir ini lebih kepada pendekatan filsafatnya atau filosofinya. Seperti itu, Bang. Oke, oke, oke. Nah, Oke, kalau thank you. Hmm. ya, Bang. Kalau konteks Indonesianya, Pancasila itu dihadirkan juga dalam buku ini sebagai bagian akhir paragraf itu. Kenapa dihadirkan Pancasila? Karena ini ada nuansa Indonesianya, Bang. Potret Indonesia dalam kacamata pemuda. Kita hadirkan Pancasila di situ. Kalau kita bicara Pancasila, tentu kita tidak terlepas dari para founding father kita, Soekarno, Hatta, Syahrir, sampai kepada apa? Misalnya Yudi Latif sekarang ini yang banyak mengkaji Pancasila. Semua itu adalah hasil eh, perenungan, hasil pembacaan terhadap kondisi yang ada di Indonesia, bahwa Pancasila ini adalah sesuatu yang relevan, sesuatu yang harus kita terus jaga di dalam konteks kehidupan berbangsa dan berindonesia ini, Bang. Seperti itu. Oke, terima kasih, Bang. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Saya langsung jelas seperti yang disampaikannya. Ini pertanyaan, Bang. Biasanya kalimat pertama yang ditulis, kalau kita mau memulai tulisan, kita gimana ya? Ini dari teman saya, dari Bang Julafandi, Bang. Dia bekerja di Sinarmas. Waktu itu kita satu angkatan di Sinarmas Pekanbaru. Monggo, Bang, dijawab. Ya, memang kalau paragraf awal memang itu adalah tantangan terbesar ya bagi penulis, bagaimana mengawali paragraf itu. Biasanya kalau dibandingkan lebih mudah mana mengawali atau mengakhiri. Kalau saya pribadi kan lebih mudah mengakhiri, ya. Kan mudah itu. Apa di akhir itu diakhiri dengan pertanyaan atau membuat penulis itu penasaran, itu kan mudah. Tapi di awal itu adalah kesan pertama pembaca. Jangan sampai
kesan awal dari tulisan kita ini membuat pembaca ini sudah mengantuk misalnya atau tidak tertarik untuk membaca tulisan kita. Tapi persoalan itu bagaimana mengawali sebenarnya lebih kepada jam terbang ya Bang. Kalau tentu entah bagaimana dia Mbah Mutar, apakah mungkin pada saat awal-awal menulis langsung lancar ya di paragraf awal itu, tapi saya pribadi untuk memulai paragraf itu disitulah perenungan yang sangat besar, bahkan bisa memakan waktu berhari-hari kira-kira apa ya yang bisa kalimat yang tepat untuk mengawali tulisan ini. Tapi sekarang kalau di era sekarang ini penulis kontemporer ini semakin semakin kreatif ya mengawali tulisan ini. Misalnya dia mengawali dengan pertanyaan. Misalnya kalau saya perhatikan tulisan-tulisan kontemporer ini, misalnya apa yang Anda pikirkan tentang krisis ekologi hari ini. Jadi diawali dengan pertanyaan. Nah, itu dengan mengawali tulisan dengan pertanyaan itu seolah-olah mengajak penulis itu untuk ngobrol dengan kita, berdialog dengan kita, dialog imajiner dengan kita. Itu salah satu kreativitas yang saya lihat tulisan kontemporer mengawali tulisan dengan pertanyaan. Bisa juga mengawali tulisan dengan misalnya data, misalnya ada juga yang seperti itu. Jadi tergantung kita, disesuaikan juga dengan pembacanya. Misalnya kalau tulisan ilmiah populer, misalnya kita mau tulis di koran, itu mungkin bahasanya yang lebih ringan dan bahasa sehari-hari. Kalau bahasa jurnal kan ya beda lagi ya Bang. Kalau bahasa jurnal itu ketat dengan aturan-aturan akademik yang ada. Oke, Seperti itu. oke. Bang, kalau bisa sharing ya, saya pernah dengarkan YouTube, saya cari Bang. Misalnya Hmm. Ahmad Fuadi, Andre Hirata, kemudian Terelie. Saya cukup menarik dengan Terelie Bang. Dia kan diundang di daerah pelosok gitu. Ada juga pertanyaan yang sama Bang. Kalau Terelie katanya, memang beda konteksnya yang sekarang, seperti yang Abang bilang. Kalau dulu kan mesin ketik ya. Kalau kamu Ya Bang. salah di kalimat pertama itu sudah buat satu paragraf nggak oke, kamu harus ganti kertas, baru lanjut Oh gitu. iya, iya. Kalau Ngerti. Terelia bilang Bang, sekarang udah tinggal tulis saja. Kalau kalimat pertama itu nggak baik, nanti naikkan kalimat yang paragraf kelima ke atas gitu. Tinggal Oh betul itu Bang. Iya tinggal iya iya. bener ya. Itu Ya tinggal betul betul alasan betul. kamu aja gitu. Buat tulis aja, udah satu paragraf, oh nggak bagus, tulis lagi. Yang paling bagus tinggal kau naikkan ke atas gitu. Mungkin itu juga bisa kita tiru juga kali ya. Udah nulis aja. Nanti kan itu bisa diacak-acak, naikkan, turun, ubah Iya iya segala menarik macam Bang, gitu. menarik. Kemudian kalau Iya. yang terakhir, benar kayak abang bilang, bisa pertanyaan. Atau Tirlia juga bilang, ngapain sih kamu pusing? Kan kamu penulisnya. Kalau kamu nggak bisa elaborasi lagi, udah tulis aja N gitu. Udah, akhir selesai. Ngapain harus kamu Iya ambil iya iya. pusing gitu katanya ya. Udah, kalau mau Kalau akhiri, betul Bang. gimana? Sama kalau kalau kita baca itu esai-esainya Cak Nun itu, Ya, kalau kita esainya itu ya dia pakai bahasanya seolah-olah menulis itu bukan beban bagi Cak Nun. Jadi dia menulis aja apa apa yang misalnya kalau berupa kritikan, kalau berupa refleksi ya dia tuliskan aja lebih mengalir ya kalau iya Cak Nun benar. itu. Sebesar itu yang baca Nun ya. Tapi kalau sebesar kita, kadang masih agak worry aku lihat untuk kita segamblang Iya, itu iya. menulis sesuatu gitu ya. Makanya Oke. ya kalau kita ini ya harus senantiasa menularkan semangat sebenarnya. Iya, oke. Kemudian ini Bang, yang pertanyaan juga dari teman. Ini pakai bahasa daerah, nanti aku translate kan. Aku coba baca sesuai dengan pertanyaan mereka ya, biar nanti mereka juga Iya bang. bisa nonton sendiri. Pertanyaan gini, kasa, sulit, get, merangkai kata-kata ketua, get bertele-tele. Ini dari teman saya, sahabat saya Putra dari Papua Barat. Kalau di bahasa Indonesia kan gini Bang, kenapa ya kita sulit merangkai kata-kata gitu? Saat kita rangkai malah itu jadi bertele-tele gitu. Itu kenapa Bang? Oh iya bang. Eh sebenarnya ini berpengaruh juga seberapa banyak buku yang kita konsumsi. Jadi kalau ada yang bilang itu semakin banyak buku yang kita baca, maka tulisan itu akan semakin mengalir seperti sungai. Karena perbendaharaan kosakata itu akan semakin banyak. Jadi persoalan bertele-telenya itu ya ada dua kemungkinan. Yang pertama karena dia tidak menggunakan kalimat efektif, kemudian Hmm. yang kedua karena kehabisan bahan untuk menulis apa lagi ya. Nah, makanya kalau di awal-awal kita menulis ya kita tulis aja apa yang menjadi passion kita, apa yang
menjadi isu yang menarik bagi kita. Misalnya kalau kita angkat tentang kearifan lokal yang ada di kampung, itu kan sangat banyak itu bahan kita untuk kita tuliskan tentang kearifan lokal, karena yang tahu bagaimana kearifan lokal yang ada di kampung kita ya kita, sehingga banyak bahan yang kita bisa hadirkan. Misalnya kalau kita tulis misalnya bagaimana kearifan masyarakat Batak misalnya, atau masyarakat yang ada di Sulawesi misalnya, itu kan banyak. Jadi tergantung apakah itu adalah passion kita ataukah tidak. Jadi kalau tulisan itu adalah passion kita, maka saya yakin akan semakin banyak bahan yang akan kita tuliskan. Jadi untuk mengakhiri persoalan tulisan yang bertele-tele itu, ya itu tadi yang saya sebutkan tadi tentang kalimat efektif. Nah ini termasuk waktu di UGM dulu, dosen ini, dosen pembimbing ini sangat banyak mengoreksi tulisan kita memang. Ya, saya tidak menganggap bahwa saya sudah berhasil untuk menghadirkan kalimat efektif itu. Justru waktu tesis kemarin itu masih banyak kalimat yang tidak efektif, dan alhamdulillah proses di UGM itu adalah Kawah Chandra di Muka itu memberikan dampak positif. Bagaimana agar menulis itu bisa lebih efektif. Kemudian yang terpenting yang saya dapatkan selama proses belajar kemarin itu adalah berani dulu. Nah, sebenarnya banyak bahan kita untuk menulis, tapi keberanian untuk menulis itu, keberanian untuk melakukan justifikasi itu yang diperlukan. Persoalan tulisan kita itu benar atau salah, tunggu kritikannya, karena tulisan yang menarik itu adalah ketika memancing orang lain untuk mengkritik tulisan kita. Jadi jangan takut dikritik. Intinya adalah menulis saja dulu, berani. Yang penting kita sesuai dengan fakta dan apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, tentunya kan ya tulisan yang baik adalah yang tidak eh, menyinggung persoalan sara ya. Yang penting tidak menimbulkan ini persoalan sara dan membuat ketersinggungan publik seperti itu, Bang. Iya, iya, benar. Dan kadang gini ya, kalau kita bicara naskah akademis, misalnya tesis, skripsi, kadang-kadang kita masih merasa kalau tebal itu oke gitu ya kan Bang ya. Harus semakin tebal ya semakin semakin oke, semakin Betul, Bang. panjang semakin oke gitu. Saya juga dapat belajar lah di UGM bahwa terkait kalimat efektif tadi. Itu aja dulu. Padahal ini kan sudah ada di atas. Ini kan cuman kalau kita persingkat cuman satu kalimat doang bisa menjelaskan itu semua gitu. Betul, Bang. Kalau kita belajar kayaknya kita lihat template-template proposal luar negeri gitu Bang. Dia cuma 5 halaman aja, 5 7 udah selesai gitu. Jadi memang mungkin apa kita memang masuk gak tapi ini mungkin nggak perlu kita bahas dalam ya, entah budaya kita budaya yang ngobrol gitu loh Bang, nggak menulis kan. Budaya kita budaya lisan, cakap-cakap, dan kita cakap-cakap banyak waktu. Jadi kadang ya keluar aja apa yang dipikirkan gitu kan ya. Iya, iya, iya. Bang, mungkin ini sebelum kita akhiri, mungkin terakhir tadi kalimat penutup dari Abang, dan nanti mungkin diakhiri dengan nasihat lah untuk saya, untuk teman-teman yang lainnya, untuk tetap semangat menulis, yang sudah menulis, atau untuk semangat memulai menulis bagi yang belum memulai menulis. Silakan Bang. Oke, baik. Sebenarnya kalau mau memberi nasihat belum layak ya sebenarnya, Bang. Masih banyak yang lebih layak memberikan nasihat, tapi ya untuk saling berbagi semangat, ya tentu melalui kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Ini sebenarnya menghadirkan kembali semangat kita bersama untuk menulis, motivasi kita untuk kembali menulis. Selain itu, dengan berdiskusi seperti ini, ada insight baru yang kita peroleh, ada hal-hal baru yang bisa menjadi inspirasi bagi kita bersama. Karena terkadang sebenarnya inspirasi itu hadir dari sesuatu yang tak Benar, terduga. benar, Bang. Misalnya eh, Newton misalnya terinspirasi untuk menulis tentang gravitasi karena apel yang jatuh. Misalnya ada yang terinspirasi menulis karena misalnya melihat sungai, melihat laut. Jadi inspirasi itu macam-macam sumbernya, dan tinggal kita apakah kita peka melihat kondisi alam itu untuk dijadikan sebagai bahan di dalam menulis. Dan tentunya untuk meningkatkan semangat kita itu harus
tetap resah melihat kondisi yang ada. Misalnya terkait dengan lingkungan, kalau kita tidak resah melihat kondisi lingkungan, tentu motivasi kita untuk menulis tentang lingkungan itu akan tidak ada. Ataupun teman misalnya kayak Jalaluddin Rumi ya katanya, kenapa Jalaluddin Rumi itu banyak menulis tentang cinta itu karena mereka resah melihat masyarakat waktu itu yang misalnya terjadi peperangan, kemudian di sisi lain secara pribadi karena ditinggal gurunya juga karena gurunya meninggal. Jadi setiap individu itu punya sisi-sisi pengalaman psikologis yang berbeda dan memotivasi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana agar kita tetap membuat target. Misalnya tahun ini saya mau membuat esai, saya mau membuat jurnal, tahun depan saya mau buat buku. Nah, itu adalah sesuatu yang terpenting kita membuat target. Karena kalau tidak ada target kita akan bekerja tanpa tidak terarah ya, tanpa tujuan yang jelas. Karena sesungguhnya kalau waktu itu kalau kita tidak sadari, kita tidak gunakan dengan baik, kalau kata agama kita akan dalam kerugian Iya. seperti itu. Jadi bagaimana agar waktu itu kita gunakan karena dengan menulis kita tahu eh, ada rekam jejak pemikiran kita. Bahkan terkadang kalau kita baca itu tulisan-tulisan lama kita misalnya di koran, oh saya pernah ya seperti ini. Atau bahkan eh, kadang malu untuk membaca, oh saya pernah semelo ini misalnya. Atau contoh kasus kayak status kita di Facebook yang tiba-tiba di like Betul. sama teman kita itu misalnya 2010 yang lalu oh, kita pernah semelo itu misalnya. Jadi ya itu pengalaman psikologis kita dan kita harus menghargai diri kita yang dulu menghargai diri kita yang dulu dan yang tentunya karena kita senantiasa berproses ini kita harus senantiasa membuat targetan tahun depan kita target buat apa resolusi kita dan seterusnya. Dan yang terpenting selalu menghadirkan ruang-ruang diskusi literasi seperti ini karena dari proses ini transfer informasi ini akan senantiasa bisa disebarluaskan. Virus-virus literasi ini akan terus berkembang dan bisa membawa dampak positif terhadap kualitas literasi yang ada di Indonesia seperti itu, Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Isbah sudah diskusi kita kurang lebih ini setengah jam lewat, kayaknya mau 1 jam. Semoga kegiatan ini ada manfaatnya dan memberikan ya keberkahan gitu ya kalau kita bicara agama, semoga menjadi amal jariah gitu ya Bang Isbah ya. Amin, Sekali Bang. lagi mungkin Amin. saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang berlebih kurang ya mohon dimaafkan Bang Ya, Isbah dan juga nanti teman-teman yang mendengarkan setelah kita upload, atau kalau ada yang kasih saran silahkan monggo nanti disampaikan gitu ya, bisa menghubungi saya atau menghubungi Bang Isbah, nanti akan saya tuliskan media sosialnya. Sekali lagi mungkin terima kasih Bang Isbah. siap, Bang. Nanti Terima teman-teman kasih. juga bisa lihat buku kita yang Potret Indonesia dari Kacamata Pemuda. Jadi ada istilah itu juga ya Bang, ekoliterasi gitu ya yang tadi Ya, Bang Isbah betul, Bang. sampaikan. Jadi Ekoliterasi, juga menghadirkan literasi tentang lingkungan. teman-teman juga harus melek berkaitan dengan lingkungan, karena kalau kita summary yang sampaikan Bang Isbah tadi, ini bukan kepentingan siapapun tapi adalah kepentingan kita semua. Kalau terjadi kekacauan berkaitan dengan lingkungan, iklim, ya kita merasakannya semua, kita tidak bisa berlindung di mana, kita merasakannya semua, jadi memang harus kita lakukan bersama-sama. Mungkin itu Bang Isbah dari saya. Sekali lagi Baik, terima Bang. kasih Bang, sampai Terima ketemu kasih, Bang. di waktu yang tepat. Semoga kita ketemu lagi di panggung-panggung berikutnya gitu ya Bang ya. Siap, Bang. Oke, baik Bang, terima kasih. Saya tutup ya Bang. Baik, Bang. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Mohon maaf jika ada wabarakatuh. kekurangan. Terima kasih. Oke, dia berhenti di mana ya? Oke, dia sepertinya bakal berhenti setelah dimatikan Bang. Oh Di iya, record. Bang. Nantilah Oke, oke, dimatikan saya aja. tutup ya. Saya tutup ya Siap, Bang. Bang. Siap, Bang. Oke, terima kasih Bang. Sehat-sehat Sehat selalu. dan sukses Sehat selalu. selalu. Amin.